karena puting dan areolanya tidak bisa dibawa masuk oleh lidah. Ya, bersama saya lagi Dr. Reza. Jadi inti dari seminar tadi itu tentang laktasi ya. Sekarang ada Dr. Asti Praburini. Halo dokter. Halo Reza. Jadi kan banyak tuh dok yang ibu-ibu di Indonesia ini punya masalah nggak bisa nyusuin anaknya atau tidak kurasinya, atau anaknya mungkin nyusunya nggak betul atau gimana. Nah itu bisa dijelasin nggak dok? Ya, kenapa menyusui dulu ya? Kenapa sih orang mesti menyusui penting? Karena menyusui itu bisa mencegah ibu-ibu menetei, maksud saya bisa mencegah ibu-ibu dari kanker payudara, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Bayi juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit alergi ya, seperti asma, karena di dalam ASI ada zat anti alergi. Bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksi karena di dalam ASI ada zat anti infeksi. Jadi itu infeksinya mulai dari infeksi gigi, infeksi kuping, infeksi jantung, infeksi otak, pokoknya semua infeksi bisa dicegah atau risikonya menjadi rendah kalau anaknya ditetein. Juga di dalam ASI itu ada zat anti kanker namanya Hamlet, sehingga bayi-bayi akan besarnya itu akan berkurang risikonya untuk menderita kanker-kanker anak seperti leukemia dan Hodgkin. Juga ada zat-zat yang menenangkan sehingga anaknya itu menjadi lebih tenang, perilakunya jadi bagus, risiko autis juga berkurang. Kemudian kalau misalnya di dalam ASI juga ada zat kecerdasan sehingga anak-anak ASI tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mungkin kayak Dr. Reza di sebelah saya ini ya. Terima kasih. Amin. Nah, jadi kemudian oleh karena itu pengetahuan mengenai menyusui itu, meneteki itu sudah harus diketahui sejak masih dalam bayinya di dalam kandungan. Jadi pada hamil 28 minggu dan 36 minggu, maka pasangan suami istri itu dengan keluarga nenek-nenek, kakek silahkan datang untuk konseling menyusui. Gimana sih cara netein? Dan udah ada loh kelas-kelas meneteki itu banyak. Terus di rumah sakit kami, hampir di rumah sakit semua itu ada ya. Senam hamil, kemudian ada ini menyusuinya, pelatihan menyusui. Kemudian di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia juga ada. Jadi silahkan ikut-ikut deh supaya tahu ilmunya gitu. Sehingga nanti resiko untuk jadi nggak bisa netein itu menjadi lebih kecil. Nah kemudian melahirkannya juga harus cari rumah sakit pro ASI yang melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi begitu lahir bayinya ditaruh di dada ibu tuh ya, IMD ya dok ya? IMD, inisiasi menyusui dini. Dengan melakukan IMD maka risiko tidak bisa meneteinnya juga menjadi rendah gitu. Jadi tahapan-tahapan itu kalau dilalui dengan baik maka kemungkinannya jadi kecil gitu untuk tidak bisa meneteki sebenarnya. Kalau ada kendala-kendala di awal kehidupan bayi harus dilakukan pengerjaan. Kita harus lihat kenapa, ada banyak sebab. Mungkin bayinya itu dipisahin sama ibunya, jadi ibunya di mana waktu lahiran. Jadi ikatan batinnya tuh terputus ya dok? Terputus, jadi bayinya tuh begitu di rumah sakit lahiran ditaruh di kamar bayi, ibunya di sini. Ntar sekali-kali ibunya datang ke sana atau bayinya itu udah menyebabkan bayi nggak bisa netes. Atau mungkin bayinya itu dikasih minuman lain, misalnya dikasih doat, susu kaleng duluan. Kalau zaman dulu kan ada yang dikasih air tajin tuh dok. Kayak gitu tuh kan, jadi bayi tambah nggak bisa netes lagi. Jadi bayi itu harus kayak orang honeymoon ya, suami istri itu namanya baby moon, ibu sama bayi. Jadi dia harus sama-sama gitu. Itu juga menyebabkan bayi jadi lebih susah neteknya. Kemudian juga salah pelekatan, misalnya bayinya itu dibedong gitu. Kalau netek itu mestinya tangan bayi itu harus terbuka. Jadi dia harus memposisikannya itu jangan ada tangan bayi di antara ibu dan bayi, seperti itu. Jadi posisi-posisinya juga harus benar. Gitu. Jadi sebetulnya banyak. Kemudian ada lagi misalnya ada kelainan-kelainan anatomi baik di ibu maupun di bayi, itu mungkin bisa juga mengganggu gitu. Tapi yang penting posisi dan pelekatannya kita perbaiki dengan cermat. Gitu.
tergantung ngisepan, maksudnya produksi ASINya tergantung ngisepan bayi. Jadi bayi itu ngisepnya harus begini nih. Ini kalau ini puting ibu dia harus begini. Jadi baru ASINnya banyak. Kalau ada harus sampai lingkaran areolanya areola itu ya, yang Dok, ya? hitam. Bukan di putingnya aja ya, Di puting. Kalau misalnya tang telita itu cuma natanya di ujung-ujung begini. di putingnya aja. Sehingga nanti feedbacknya ASINnya tuh jadi nggak banyak. Jadi mesti kita lihat. Gitu. Ada lagi Dok yang mau ditambahin? Nggak ada. Itu aja ya. Lihat-lihat terus YouTube-nya Dr. Reza. Iya, jangan lupa like and subscribe ya. Oke, terima kasih Dokter Asti. Sama-sama. Iya, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dadah.